Malam ini, perjalanan Gus Samsudin bersama tim Nuswantoro membawa mereka menuju sebuah daerah di Bojonegoro. Di tempat inilah tersimpan sebuah kisah yang membuat satu keluarga besar merasa resah. Bukan hanya satu orang, beberapa anggota keluarga disebut mengalami sakit dengan keluhan yang hampir serupa. Di saat yang bersamaan, berbagai kejadian aneh juga kerap terjadi di rumah tersebut. Menurut pengakuan pemilik rumah, setiap kali ada anggota keluarga besar yang singgah atau tinggal di tempat ini, selalu saja muncul kejadian yang dianggap membawa kesialan. Kalau yang lain keluarga ini semua kena gatal. Sudah elok, bagus, tiba-tiba kumat lagi gatalnya. Satu keluarga saya kumpulkan ini. Karena satu keluarga kena gatalan semua. Semua kena gatal. Pokoknya yang suka kumpul di rumah pusaka ini, itu mesti kayaknya apes, kalau orang Jawa mesti kena musibah. Oh, saya mimpi mau dibunuh perempuan, tetapi karena saya ini ada beli juga muta besi kan, malamnya saya mimpi sampai terbangun, sampai ketakutan saya mau dihisap darah saya itu. Lama-lama saya di mana-mana dikejar, saya kasih mulutnya pakai muta besi itu, katanya panas, saya lepas, saya bangun tengah malam. Pasangin lampu mati terus mana? Di pojokan sana, saya punya pojokan di belakang garasi ini. Pojok sebelah sana. Terus ini belakang garasi ini pun sering mati. Terus di belakang itu ada kursi roda, ada. Iya, itu ya. Itu punyanya ibu saya dulu. Yang saya jaga 5 tahun. Itu dipinjam orang tuh nggak boleh. Langsung dimimpi orang tuh. Kan pernah dipinjam kemarin itu. Terus itu katanya malam dihajar itu yang pakai itu. Di tempat ini memang kerajaan jin gaib. Barusan ada yang berjalan dari arah sini ke sana. Wanita pakai kebaya. Memang tempat ini menjadi tempatnya bangsa Hunian, bangsa jin yang dari golongan Sihirul Amar. Ini jalan loh, sampai ke sana itu jalan. Ini jalan. Malam ini, Gus Samsudin dan tim Nuswantoro mencoba menelusuri setiap sudut rumah dan mendengarkan langsung kesaksian keluarga. Akankah misteri di balik berbagai kejadian aneh ini menemukan titik terang? Saksikan perjalanan malam ini saat satu persatu tabir misteri di rumah tersebut mulai terkuak. Belakang kok banyak toh hantu. Iya. Ya itu di pojokan tuh. Di pojok sana Gus, banyak itu yang gatalan itu loh Gus. Dari mana arahnya, saya malah parah. Yang kakak itu sudah mulai, yang dibuat itu mulai oke. Tapi malah nyerang saya yang wah kekuatan. Ulat ternyata. Baulat hantu bapak itu nggak tahu. Di belakang sana itu kan ada lampunya lagi di belakang. Saya pasang lampu juga di Itu belakang. tempatnya itu. Ini Istananya di situ. garasi mobil ini belakangnya saya letak lampu semua. 24 apa setiap malam itu saya nggak pernah tutup lampu, takut saya. Dia nyala sampai ke belakang, keliling rumahnya ada lampu. Takutnya pasang.
Kalau di belakang rumah saya terus mati, lampunya mati terus kalau saya pasang. Ini rumah saya Gus. Heeh. Terus yang dipasangin lampu mati terus mana? Di belakang Pojokan rumah saya. sana saya punya pojokan di belakang Sana. garasi ini. Pojok sebelah sana. Terus ini belakang garasi ini pun sering mati. Yang ini kan garasi kan ada lampu lagi saya. Yang rumah belakang tadi Dapur lagi. di dapur tadi. Salah satu tanda di tempat itu ada gangguannya itu. Kalau dipasang lampu mati, itu tanda ada gangguannya atau ada jin yang ganas. Terus saya nggak pasangi lampu, saya capek. Kalau saya pasang, pasti lampunya mati terus. Oh, kalau dipasang mati lampunya, dipasang mati. Berapa hari gitu mati. Itu yang di daerah mana? Ini tuh ini rumah saya ini yang di pojok Ini sana. rumah kakak, Kalau ini saya- Idrin itu kan langsung dua rumah ini. Kan ini adik saya, ini saya. Kalau yang pasang lampu mati mana? Pojok di sana, pojok saya sana. Pojok sebelah dapur sana. Heeh. Dapur. Heeh. belakang. Pokoknya Belakang. belakang sana. Sekarang nggak saya pasang lagi. Saya kalau mati ya saya belikan lagi. Mau 5 kali ya saya beli 5 kali. Nggak pernah nggak aku beli. Mau 10 kali ya 10 kali saya beli. Saya nggak menyerah. Pokoknya mati lampu beli lagi Philip. Mati lampu beli Philip lagi. Sampai bosan nggak dimatikan. Kadang-kadang kan anak saya semuanya nggak ada. Yang masang kan tinggi rumah saya, jadi nggak ada yang masang. Ya belakang situ ya agak gawat agaknya. Saya pun tak tahu lah, tapi tahu lah. Karena ada pohon sawo itulah tempatnya, pohon sawo. Terus di belakang itu ada kursi roda, ada Iya, Itu- itu punyanya ibu saya dulu. Yang saya jaga 5 tahun. Itu dipinjam orang tuh nggak boleh. Langsung dimimpi orang itu. Kan pernah dipinjam kemarin itu. Terus itu katanya malam dihajar itu yang pakai itu. Terus dikembalikan lagi ke sini. Gak berani. Itu kursi roda itu gawat itu. dulu yang meninggal. Ibu saya. Ibu bapak saya udah meninggal. Di sini yang meninggal ibu, Ibu. bapak, abang, mas. Apa? Ya kecelakaan. Kecelakaan. Ya yang kakak ipar kan nggak di rumah Kakak ipar sini. kan karena itu meninggalnya di rumahnya sendiri. Barusan itu baru sekitar 6 bulan. Satu abang itu ya Hmm. meninggal ya. Terus ibu sama bapak. Bapak duluan, baru ibu, baru kakak, Abang. adik, terus baru ibu. Ada pohon sawo. Ya. Itu pohon sawo tuh Gus. Ini pohon sawo. Ini dulu kan semuanya pohon sawo sampai sana itu, sampai situ pohon sawo semua. Kalau di belakang garasi ini ada lampu lagi. Ada itu. itu. Ada tempat sampah terus ada itu lampu lagi pojokan. Itu kan panjang di rumah. Sejak rumah ini ya entah. Sering gatel. Ya. Saya lagi parah. Semuanya yang Gus. di sini tuh gatelan. Kalau tinggal di sini tuh gatelan. Semua gatalan. Keponakan, tuh kakak, semuanya ikut sini tuh gatalan. Ada ulatnya sana sampai sana. Sana itu banyak ulatnya, katanya besar-besar punya lampu gitu loh kepala. Katanya orang pandai. Orang pandai. Saya pun tak tahu lah. Ada apa katanya? Katanya ada ulat. Ulat hantu. Kepalanya itu ada lampu nih. Lalu ular itu gatal tuh loh Gus, yang seperti ular geni itu loh. bener. Kami Kalau itu ada tekan tenaga kerja yang mau berangkat, dia ikut gatalan sekarang. Coba lah, itu ada di sini belum berangkat ya. Gatalan. Padahal dia lambat kena gatanya, dia kan busuk kan baca Al-Quran semua, tapi kena juga. Bayangkanlah anakku dari Malaysia datang ya kena gatalan. Nah, saya Pokoknya loh tinggal di sini sudah sebentar habis itu juta-jutaan itu gatalan itu mbak ke dokter pakat. Tapi ya tak sembuh. Saya sudah kayak jengkel gitu dengan gatal itu. Ini rumah pusaka ya. Rumah arisan papa sama mama itu ya. Ini ya. Iya dulu gini loh Gus, Dulu ini kan sini. rumahnya Gojoglo di sini ya. Itu dijual sama adik, terus dia buat lagi baru di sini. Ini yang pusaka udah dijual, dibelikan mobil. Tapi ini tanahnya ya. Ya tapi ini tanahnya bapak ibu. Tapi rumahnya yang pusaka itu sudah dijual sama adik saya itu yang laki itu. Jadi dia buat baru ini. Oh. Itu kan tekelnya masih yang kawak itu di situ.
Yang dipasang lampu mati mana? Sana. Sana, di Lalu rumah saya ikut sana. rumah ini. Saya tunjukkan ikut ke belakang, ikut ke dalam rumah. Yang dipasang lampu mati. Ya itu belakangnya. Oh belakangnya. Nih. Ya, sini. Kalau ini rumah siapa? Ini dulu kan tanah saya jual pakai orang yang itu rumahnya kejujuran itu. Tangga baru. Ini dulu ya tanahnya itu. Bapak. Terus ini rumah saya. Bagus ya. Ada kampungnya orang ini. Tapi nggak ada senter itu pakai senter ini ya. Ini nggak dipasang lampu mati. Ya Gus. Jadi saya sudah nggak pasang lagi. Yang mana? Sudah. Ini. Itu di pojok itu ya. Di Itu pojok. sana. Pojok itu. Benar masih Gelap ya. ya gelap. Dan dipasang sebelahnya kok ya nggak ada biasanya jangan punya yang sebelahnya. Ini dia ada kambing ada kambing. Ya ini loh. Gus. Ini pojok rumah saya ini. Itu pohon apa itu? Ini pohon sawo. Udah dipegang kok. Pohon sawo, pohon mangga. Itu pohon mangga. Ini ya itu kayak itu. Itu secara kayak itu tuh. Kayak segitu gedenya loh. Ya, ada yang lebih besar lagi. Banyak itu petek. Itu kayak itu salah satu tanda rumah itu ada jinnya. Itu kan ini. Tuh kayaknya tuh lihat. Iya. Itu kayak itu. Anaknya banyak. Buat beranak pinak. Rumah sampean buat beberapa anak pinak tokek. Tapi nggak jarang berbunyi dia. Kadang-kadang berbunyi, kadang-kadang enggak. Kalau dipasang lampu sini pasti mati ya. Lah ini bekasnya. Itu kan ada itunya, bekasnya semua. Saya kecapean karena kalau saya sendiri ya nggak bisa tahu kalau anak saya semuanya kerja nggak bisa saya pasang. Kan tinggi sekali. Ini apa? Itu kan tempatnya kolam lele dulu. Terus sekarang. Sekarang nggak saya pakai itu kan rugi lah bisnis lele itu. Itu di sana ada lampu, juga adik itu dikasih lampu semua. Dia kan takut. Dia ketakutan jadi itu dipasang lampu semua. Tapi enggak biar pakai. Itu sumur dia pakai minum, dipakai mandi, itu disedot sama sanyo. Ini pohon pohon mangga, ini pohon sawo. Itu ada jati banyak ke sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang sini dulu pernah ada bukulnya dikeluarkan sama Allah. Ada apa? Bukul itu bukul. Di bawah sini dulu. Pada waktu suami saya masih hidup. Tapi udah dikeluarin. Terus di pojok sana itu, yang pojok yang rumah saya yang depan tadi, di sebelah kanan juga ada bukulnya. Tapi udah dikeluarin, nggak tahu masih ada apa enggak lagi. Berupa apa Bu bukulnya Bu? Itu beling sama apa, sama mori, sama beling itu loh, kaca itu loh tuh. Sama mori sama tanah. Tanah katanya tanah mana tuh, Wangen atau tanah mana gitu. Nggak tahu itu kok ada tuh, ada berapa warna gitu loh di dalam bungkus itu. Dibungkus kain terus dia apa dikasih lawe itu loh, dikasih lawe, dikasih benang lawe. Ini sungai kah Bu?
sungai apa jurang? Jurang-jurang ini dulu kan sungai, Gus. Sungai itu sama bapak saya dipedot, diputus, diarahkan ke sana sungainya. Dulu sungai, karena rumah kita mau kejungkur semua, jadi terus dipindahkan ke sana. Sana juga masih tanah saya, itu tanahnya bapak sana. Orang duanya itu kerja bakti diarahkan ke sana sungainya. Sekarang kali mati. Lalu nanti. Tak melok tulis. Itu nanti sampai ke itu pekerjaan yang punya adik saya. Allahumma salli wa sallim wa barik Allahumma salli wa sallim Muhammadin al-Rizati wa sallim Allahumma salli wa sallim wa barik Allahumma salli wa sallim wa barik Muhammadin al-Rizati wa sallim Allahumma salli wa sallim Assalamualaikum Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh Assalamu alayna wa ala ibadillahi sallim Asyhadu an la ilaha illallah Asyhadu an la ilaha illallah Allahumma salli ala sayyidina kama sallaita ala sayyidina wa barik ala sayyidina kama barakta ala sayyidina fil alamin Allahumma salli wa sallim Muhammadin nur ridati wa sirri sarifi Assalamualaikum Assalamualaikum Di tempat ini memang kerajaan Jin Gaib. Memang tempat ini menjadi semacam perkampungan ya. Kenapa, Gus? Perkampungan memang. Perkampungannya bangsa Jin. Di sana itu rumah-rumah itu. Ada rumah. Rumah-rumahnya dari bangsa Bunian. Bangsa Jin yang memang tempat tinggal di. Assalamualaikum salam. Barusan ada yang berjalan dari arah sini ke sana. Wanita pakai kebaya itu. Jalan ke sana. Ini di tanahnya Bapak semua.
merinding saya. Memang tempat ini menjadi tempatnya bangsa Bunian, bangsa jin yang dari golongan Sihirul Amar. Jadi ada banyak perkampungan di sini, banyak rumah-rumah. Kalau dilihat secara kasat mata itu banyak rumah-rumah zaman dulu kecil-kecil gitu, kayak papan-papan gitu. Rumah orang zaman dulu. Rumah yang pakai papan sih. Iya. Assalamualaikum. Allahumma shalli wa sallim. Allahumma shalli wa sallim. Raditu billahi wa bil Islam. Allahumma shalli wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadiyatun wa karomatun sultan al-Sabit. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Sayyidul Sagolain, Ya Kutuba Rabbani, Ya Ghusal Samadani, Ya Mahmubah Subhani, Ya Muhyiddin Aba Muhammadin, Sayyidina Sa'abul Qadir Jailani Ajisni Ajisni, Wa Amidani Fi Qadai Hajati Wa Ya Qadir Hajati. Ya Allah, Ya Allah. Ini perkampungan dari kampung jin sampai ke sana. Di ujung sini sampai mereka ada rumah. Biasa kampungan kayak kampung kita itu lalu. Yang ada 3 rumah di sini. Sampai ke bawah sini. Allahumma shalli wa sallim Muhammadin Allahumma shalli Sayyidina Muhammad. Ini jalan loh, sampai ke sana itu jalan.
Ini jalan dari bangsa makhluk gaib, dari bangsa jin. Di rumah ini itu sebenarnya jalan. Makanya pemilik rumahnya sering ada gangguan, gatel-gatel apa itu. Karena memang rumah ini jalan. Jalan kayak ke sana. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina. Ya Syekh Rasulullah Sayyidina Syahul Qadir jalannya ya. Jadi kita pindah jalannya, kita minta untuk ini dipindahkan jalannya biar enggak dari sini. Karena nanti kalau sering benturan dengan pemilik rumah ya masalah. Yang sebenarnya yang ini malah yang belakang sini yang ini. Sini. Ini jam berapa? 4.35. Saya pikir masih jam 7 jam 8. Ternyata sudah pagi. Nah ini malah sini. Ya ke sebelah sini. Sebelah sana sebelah tidak. Ini jalannya itu. Kita bacakan surat Al-Ikhlas, Falak, An-Nas, Sholawat dulu. Kita wudhu lagi. Yang katanya ada perjanjian Gus, katanya itu rumahku sini ke atau rumah mana yang ada perjanjian dulu yang masa di rumah Gus tuh kan ini ada kata rumahnya ada perjanjian itu rumah ini yang dibuat perjanjian ke Nanti itu yang mau yang penasaran ada apa itu jangan buat takut kami telah takut
sini makan. Ini apa ini baru dibuat di Nogosari ini. Ini sudah pisang raja. Mantap ini. Ali Buat pasti banyak nanti. pulang ya. Ya banyak itu. Kakak biar Nanti kalau pulang. Kakak biar ini di sini. Pak bisa anu. Pak bisa bikin ini. Ambil tisu David, ambil tisu dengan itu, ambil tisu. Ayo Pak bisa nggak bikin? Ya tadi Mas Rahmat bilang mau kesini, kami terus buat terus masak. Di sini dengan saya. Dia lukanya banyak, dia luka banyak itu di Rukiah yang dia macam yang kerasukan tuh. Yang pertama kali Ini pacarku ini. Iya. Ini udah 2 malam tidur di sini pasal nunggu Gus Samsudin lah. Dia kata malam ini tidur sini juga lah, mana tahu datang gitu. Kalau tidak rumahnya agak yang bareng tadi agak jauh. Yang adik dia agak jauh sedikit. Yang ini dekat, yang kakak satunya dekat, satunya pun dekat. Dekat-dekat semua. Makanya keluarganya besar karena dekat-dekat semuanya. ini sakit gatal-gatalnya itu mulai saya pertama kali ke Gus Samsudin itu ya. Itu semuanya itu gatal-gatal, siapa yang tinggal di sini atau sering ke sini pasti Katalan. gatal. Itu penyakit itu kalau yang ini gatal. kalau saya itu Gus sampai pakar kulit sudah pergi spesialis untuk gatal tuh. Ini yang pernah gatalan saya Tapi sudah habis ngobati gatal ini. Kaki saya 10 semua ini gatalan sampai ke sini semua gatal. Kalau digaruk kalau belum luka belum habis sampai luka-luka. Kalau saya sudah sembuh, Nah, itu yang obat itu sudah enakan ya. Sudah, ini pun sudah bisa ke musola, sudah bisa jalan. Adik tadi pun sudah enak, yang tadi saya enak. Saya aja Sampun. hilang saya. Berarti rezekinya banyak. rezeki gatalan banyak. Amin. Harap-harap kita. Amin. Kalau keluarga ini saya lah memang yang nak pergi ke rumah Gus Samsudin, saya yang bawa. Sewa elek kemarin ke sana juga saya. Kalau ini semua mau ke sana, salah ya. Pergi ke sana donaturnya. Kalau tidak ya nggak sampai ke sana. Itu yang dari orang tua itu disodakokan ke orang aja. Kursi roda sama ini loh. Ya itu dikasihkan terus dikembalikan lagi. Itu dia diajar itu yang pakai itu. Dulu sudah disediakan di sana, tapi itu dikembalikan lagi karena takut. Orang sebelah itu kan nggak bisa jalan dulu. Dikasihkan situ dia nggak mau saya tadi malam diajar orang sampai gitu katanya. Almarhum bapak saya kata datang itu bukan milik kamu, ini milik istriku katanya. Kata mimpi macam tuh, paginya dikembalikan lagi ke sini. Padahal sudah saya bagi tetangga sebelah itu. Nggak ada yang mau itu ngambil. Sudah nggak ada yang mau lah, Gus, biar aja lah di situ. Tapi dulu dipakai cucunya itu nggak apa-apa. Ini suaminya ini yang dulu pernah sana tuh yang lumpuh tuh. Suaminya ini dipakai itu sampai tahun-tahunan nggak apa-apa. Nggak apa-apa, kan pasal keluarga. Pasal keluarga kalau sama orang lain. Kalau orang lain itu nggak dikasih sama itu. Itu yang kadang-kadang aneh-aneh tak tahu lah. Jadi anu di belakang tadi kan masalahnya kan di belakang toh, belakang rumah masalahnya itu. Saya coba ke belakang itu, ternyata di belakang rumah itu perkampungan mana? Jadi perkampungan kaum bunian, perkampungan kaum bunian. Jadi ada rumah-rumah gitu, ada perkampungan mereka memang di belakang itu. Makanya itu pisau hilang, sampah hilang. Iya yang hilang tuh, Gus. Buku catatan utang pun boleh hilang sama hantu. Itu punya saya yang untuk buat tuh Gus, buat. Yang untuk itu loh, kita keduli kawin itu loh, dicatat itu pun hilang. Ratusan itu punya saya itu. Hilang juga, saya sekarang katok Tom kalau mau buang itu nggak ada catatannya. Itu yang hilang. Apa aja itu yang tampah, ya peso, ya apa aja yang di dapur itu hilang. Itu saya ada 3 ya. Dipinjam dia sama mungkin. Itu tepian sungai dulu kan, sungai Itu sungai dulu itu. terus sama orang-orang dulu sama mbah-mbah dulu. Sumur tadi sungai. Tadi itu sungai Sewaka Timur, itu sungainya sama.
diputus mati sungainya. Jadi tepian sungai semua sebenarnya dulu itu. Itu yang mungkin orang yang tinggal di situ pasar sungai. Dulu zaman dulu lah itu saya pun nggak tahu saat Ini tetangga-tetangga ini kalau di perengan itu ya, perengan kita itu kalau diambil kayu, ambil daun, ambil itu dibingung di sini dia. dibingungkan. Kalau kadang kencing itu keracak ada ditutup tak gitu. Cuma diledeni lah. Itu di sana kan tempat kami, masih tanah kami yang ada jati banyak. Sampai sana Sampai di sungai. Timur terus sampai tepi sungai. Kayak hutan gitu. Kayak hutan jadi. Kadang kemarin aku dari sini ya sudah ditakuti kok Gus. Itu saya digerak gitu. Tapi kan Gus, saya aneh kan, saya mau cerita sedikit lah, masa saya kan disuruh apa sama Mas Raman baca Rakoja Agung tuh sudah habis lagi dari saya buat. Malamnya itu saya dimimpikan dulu sekali. Ingat saya yang duduk di sini, tinggal di sini dulu. Ingat saya itu jadi kuyang, batu mengisap darah saya. Habis sudah lari kemana-mana itu saya pegang Gus punya itu, saya masukkan mulutnya, ingat saya, karena mau bunuh saya itu. Tiba-tiba dia panas terus saya terbangun sampai saya cari barang yang dari Gus itu mana, saya udah ketakutan malam tuh. Habis 3 hari saya yang disuruh itu buat apa itu yang disuruh masukkan ke kelapa. Itu saya mimpi memang nampak dia itu jadi hantu itu mau membunuh saya. Tapi karena saya pegang itu kan, saya masukkan ke mulutnya, ingat saya. Muntah besi. Iya, muntah besi yang saya beli itu. Yang disuruh ke kelapa muda itu. Sudah saya buatlah, saya sudah wiritan itu sampai nggak hafal, jadi hafal sekarang. Karena dibaca setiap hari, bawa kertas sedih, baca saja lama-lama hafal sendiri. Coba dibaca. Nanti takut bisa. Insya Allah lah Gus, kalau saya kurang yakin itu ya saya baca, tapi insya Allah sudah banyak yang hafal lah. Tapi nggak hafal sekali, tapi asal ada sholat itu kan di dekat sholat saya mesti membaca 7 kali itu. Yang Gus bagi yang itu di sana itu Rakoja Agung itu. Itulah saya mau cerita, yang rumah ini memang rumah Jadi sengketa. Yang di belakang itu ada rumah hunian, rumahnya dari Bang Saji. Ada banyak rumah di sana. Di atas saja 3, di belakangnya itu daerah-daerah juga. Biasa ada lalu lalang, ada yang biasa kayak kita gitu. Nah, yang belakang ini ke jalan mereka itu, jalan mereka. Tapi tadi sudah saya ini kan, saya pindah jalannya itu, jangan lewat sini lagi. Soalnya kalau benturan nanti akhirnya jadi banyak penyakit. Energi benturan. Jadi dari sini sampai belakang rumah tadi, lampu mati tadi itu tempat mereka lalu lalang, ke rumahnya sana. Biasa kayak kita. Rumahnya gitu. dekatnya sungai. Subin lah. Subin itu ada sumur besar sekali. Yang tanam bapak saya dulu untuk menahan air. Menahan air sungai besar sudah segini besarnya. Pakai jedor tuh bagus. Tapi nggak boleh boleh almarhum tuh ya sudah pesan nggak boleh dipotong sebab untuk penangkal sungai katanya. Itu jurang biar nggak jadi jurang itu. Terus lebih itu. Di situ banyak orang lewat tuh ditakuti. Ya kuntilanak, ya pocong, ya apa di Serobin itu kan ada jembatan tuh kecil yang ke kampung sana itu. Maghrib itu sudah ditakuti. Tapi ya, Kuntilanak lain saya itu nggak masalah kalau nggak ganggu terus. Kalau rumah saya ini kan yang saya takutkan yang ada perjanjian yang 7 orang mau dikasih mati semua, itu yang saya takutkan keluarga saya ini. Itu yang saya takut itu karena pada dasarnya sering sakit juga. Yang lain itu mungkin di luar sana kalau kita nggak musik kan nggak musik. Kalau yang di rumah ini Ini nanti semuanya kita
kita lepaskan, nanti semuanya kita terapi di depan sana. Sekarang sholat subuh dulu monggo. Kalau air wudhunya udah ditampung semua ya, di bareng-bareng kita lepaskan di depan sana. Monggo sekarang kita sholat subuh dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sakit tau sampean? Iya, yang kemarin ke sana itu, Bu. Adik saya yang bungsu itu. Belum. Yang paling terakhir. Belum total loh. Iya. Yang nggak ikut kan saya. Ini saya. Kenapa ndak ikut? Saya Nggak muat mobilnya. Buruh ngomong. Buruh ngomong kutu. Gus apa mata saya ini ya ikut-ikut yang ya kena penyakit perjanjian itu ya Gus. Saya kan maka saya Ini nggak sebelah lihat nggak satu. nampak ini. Nggak lihat saya sebelah. Buta sebelah. Kalau saya ini telinga. Cek darah sudah dicek gula darah. Ya, dan semuanya normal. Ya cuma ini aja yang sakit. Saya gatal-gatal. Kantong kering. Sekolah di gatelan. Enggak punya apa Dosa banyak uang, saya kantong kering. Enggak dukun-dukun sih gatelan. Gatel itu maksudnya sakit gatel, nanti salah penangkapan dikira. Ini gatal semua, bukan kegatalan. Lain. Kalau kegatalan itu sudah lain, ini gatal. Ini sakit gatel satu keluarga. Orang datang juga bisa sakit gatel. Jadi sakitnya itu sebenarnya pada tempat. Sakitnya pada tempat. Beke blis yo ini. Beke. Karena tak andel ya wis to yuji kowe. Dari kok gendeng duwo apa eneng kok. Pak lu Mas Gus. Yo kene. Awang kok kene. Ndak apa pacarku yang ngono kuwi aja tuh. Wanita tuh kalau nggak judes nggak seru. Jadi mau percaya atau tidak, yang namanya makhluk gaib itu ada. Malah ulang-ulangan Gus. Heeh. Ambek wong jak akeh kuwi. Tenan sehari-hari. Kayak roh itu dia. Ya Roh tahu ada. Dino. Kayak sama orangnya masih banyak itunya. Ning ndi kok nyerah kok. Ya dia kan pacar saya, paham. Jadi sebelum manusia itu ada di bumi, itu bangsa jin sudah ada di bumi dulu. Sebelum kita menempati, sana sudah menempati dulu. Jadi bisa dikatakan sana itu kakak lah dari kita itu. Karena lebih tua sana daripada kita. Dan umurnya pun juga lebih panjang sana. Ibu bisa meninggal. Tapi umurnya lebih panjang, ribuan tahun. Kalau kita mungkin ya 100 tahun wis ngoyo. 70 wis geriah. Ini. Semua itu geriah yo. Mulu sik sorono rene. Kaya. Sapu jadi gorok itu. Kaya sama guriya-guriya. Ini kami banyak perempuan. Jadi Oh. banyak cerewet. Iya. Perempuan. Perempuan tuh harus cerewet, kalau nggak cerewet ya bukan perempuan. Biar peduli. Dengar Gus mau sanjang apa yuk? Yuro diam dulu. Nggak apa-apa. Jadi memang sepengetahuan saya di tempat ini, terutama di bagian dapur ke belakang, dapur itu jalan sampai ke yang tadi lampu mati-mati itu jalan arah beliau yang di sana itu. Di sana itu ada perkampungannya, ada kerajaannya di belakang rumah itu. Tapi sebenarnya enggak ganggu, enggak. Cuman karena benturan, karena sering berlewatan, bersinggungan, akhirnya ya ada semacam ini. Bangsa jin itu kan ada yang bertempat tinggal di bambu, ada yang bentuknya seperti ular itu, sehingga ketika bersinggungan itulah menimbulkan gatal itu yang di belakang itu.
Kalau benar dari Allah, kalau salah ya dari saya. Itu. Jadi memang di belakang itu ada perkampungannya. Rumai lah gitu. Bu. Iya. Karena bangsa jin itu bentuknya itu bermacam-macam. Tadi ada yang bentuknya itu Allahu a'lam bishawab seperti ular gitu. Zaman baginda Rasulullah juga ada seperti itu. Maka saya berharap yang masuk rumah ini baca innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Iya, insyaallah tidak diganggu. Jadi sempat ngobrol sebenarnya tidak ganggu ya. Hanya semacam singgungan saja. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Itu bangsa jin takluk, tidak ganggu. Selain itu kalau diamalkan sungguh-sungguh, insya Allah orang pun juga bisa takluk. Amaliyahnya gitu. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Apalagi ini Nyonya Ratu ini loh. Ini cocok ngamalin. Apalagi yang berhubungan dengan banyak orang gitu. Insya Allah nanti usahanya dipermudah sama Allah. Semuanya monggo yang di rumah ini, yang masuk di rumah ini, di sini diamalkan innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau ngamalin ini, kalau ada yang suka lawan jenis itu jangan di ini ya, jangan diladeni. Nah, biasanya ujiannya itu banyak yang suka. Pasal janda itu saya. Itu yang masalahnya lagi. Nanti dikejari orang pula saya ini. Gak apa-apa, yang penting kita itu melakukan apa-apa lillahi ta'ala. Wes toh. Gangguan apapun, masalah seperti apapun, beban berat seperti apapun, ketika lillahi ta'ala jadi ringan. Ndak jadi beban. Pokoknya urip yang penting lillahi ta'ala. Jadi ketika ada orang yang nggak suka, sampai dalam hati bilang aja lillahi ta'ala. Ada orang yang tiba-tiba mencaci, sampai bilang dalam hati lillahi ta'ala. Nanti tidak jadi masalah. Suka atau tidak suka, berat ataupun ringan, ketika membaca lillahi ta'ala tidak ada jadi masalah. Nah, sholat itu penting. Ketika waktu sholat ada 3 hal yang harus diingat. Yang pertama, waktu membaca inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil, itu jangan sampai tidak ingat. Yang kedua, waktu membaca ihdinas syiratal, meminta petunjuk kepada Allah. Terus yang ketiga, ketika membaca assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Ini terima kasih panjenengan sudah mau mengundang saya ke sini. Semoga silaturahmi kita ini bisa membawa manfaat fid dunya wal akhirah. Semoga apa yang kita lakukan ini mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang punya utang, utangnya lunas. Yang sakit cepat lunas kalau disauri guse katanya. Ya lunas bagus, orang dijual tanahnya. Piye nek ra didol keke oleh kuwi kok ora dino. Salahe dhek wis mati. Nggih. Mugi-mugi silaturahmi saya hari ini semoga rezeki panjenengan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang punya penyakit hilang, yang punya masalah hilang, yang punya hutangnya lunas, ya rezekinya lancar, rumah tangganya harmonis,
anaknya soleh dan soleha. Amin. Amin. Rezeki ini lancar nggih. Monggo rutinan setiap malam Selasa pagi hadir. Pondok. Pondok Blitar gitu. Nggih. Jauhnya Gus 5-6 jam. Ke sana 5-6 jam. Panas. Kole. Tak maksud eret wis lintasan mobil dhewe wong wis saleh. Kayak siaga itu. Bayan siaga. Ya Allah. Urah tengene. Bayani menok larang temen to, Pak. Gadane siaga nek larang ki kok gak ngono karo bensin tok ya. Enggak, di luar anu kok, luar surut siaga. Larang takok ulah. Nanti ada rezeki saya si Wailok lagi. Amin. Berarti ini kalau datang ke tempat saya pakai helm yo. Ya dulu pakai helm saya pakai helm. Saya pernah ikut. Sama helm. kan waktu dia pakai helm. Tapi Nggih, keluarga nggih. ramai macam inilah ke 17 orang datang ke sana. Selawatnya diamalin nggih. Selawat muridatnya dibaca setiap habis sholat 15 sekali. Nggih. Siapa yang sudah ngamalkan selawat muridat? Saya enggak hafal itu. Saya cuma sholawat Nabi aja. Oh, iya. Allahumma sholli. Ini yang hafal kok. Yang hafal cuma satu orang. Iya bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadinin nuridati wasiri sari fi sairil asma'i wasyifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadinin nuridati wasiri sari fi sairil asma'i wasifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Dibaca nggih. Setiap habis sholat dibaca 15 kali. Ada di YouTube, ada di TikTok, ada. Fotokopinya tulisannya juga ada. Dibaca 15 kali setiap habis sholat. Niku mengke insyaallah sedayane dipermudah kalih Gusti Allah. Kula sampun bukteni iki. Sing ra ndek dhuwit malih ndek dhuwit, sing mene ra iso malih iso, sing mene cari Gus anu cara usaha ngaji japane jenengan. Oke. Kowe usaha apa? Anakku to. niku japane saking Syekh Abu Hasan Asy-Syaidili. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallim. Di amalan sing Gusti Allah merintahke ya Gusti Allah kuwi nglakoni mung sholawat. Nggih niki wau. Salat niku kesayanane mboten namung teng akhirat tapi ya ning donya. Jadi ana tanduran sing panene ning donya ya panene ning akhirat. Sing pertama bakti karo wong tuwa, sing kepindho sholawat. Iku mengko uripe penak ora mung ning akhirat tapi ya ning alam donya. Nggih, niki langsung mawon nggih. Langsung mawon kula dongakne mugi-mugi sedaya penyakit ical, segala sawan sengkolane ical, rezekine lancar, penyakit hilang,
atine ayam, ibadahe khusyuk, keluargane sakinah mawaddah warahmah, keturunan panjenengan soleh lan solehah. Man di mana garam nang buri man dapur man. Gak apa-apa berarti garam. Jadi dulu yang menutup sungai itu ayah. Bapak saya ya. Terus karena mau jungkur semua itu rumah-rumah. Rumah-rumah mau Terus dipindah ke sana itu orang buahnya itu ada masjid. kerja bakti. Masjid itu juga mau kena akhirnya kan. sareng-sareng nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasula. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahu somad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahu somad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahu somad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri nafasati fil uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri nafasati fil uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri nafasati fil uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas
alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak allati anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallau fakul hasbiyallah la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsil adim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallau fakul hasbiyallah la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsil adim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallau fakul hasbiyallah la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsil adim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli salatan kamilatau wa salim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihil unqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqada bihil hawaiju wa tunalu bihir raghaibu wa husnul khawatimi wa yustanskol homamu biwazhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatiu wa nafasi bi'adadi kulli ma'lubillah. Allahumma sholli salatan kamilatau wa salim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqada bihil hawaj wa tunalu biraghaib
wa husnul khawatimi wa yustasqal homamu biwajil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasi bi'adati kulli ma'lubillah. Sinten nami jenengan sedaya? Monggo disebutkan namanya. Siti Mutika, Sri Muryatun, Maisaro, Wijirahayu, Winarti, Prati, Maruk, Asri, Daim, Ni Asri, Kusnani, Furkon, Sultan, Seno, Wadi, Prianto, Suntowo, Winarti. Al-Fatihah. Iya. Ibu bapak itu dengan kiambak-kiambak sebut nih. Bapak Al-Fatihah. Pakai mintain buhur man, dibakar man sini man, buhur sama minta apa wasyifati monggo wasyifati wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, hamba memohon ridho dan maunahmu apabila di dalam diri saya, di dalam keluarga saya, di dalam usaha saya, di dalam rumah saya ada gangguan, ikatan, penyakit yang mengganggu, yang mengikat di dalam diri saya, di dalam keluarga saya, di dalam usaha saya, di dalam rumah saya. Saya memohon ya Allah, hamba memohon ya Allah, dengan izin-Mu ya Allah, dengan ridha-Mu ya Allah, dengan kalimat La ilaha illallah, dengan izin-Mu ya Allah, dengan ridha-Mu ya Allah, dengan kalimat La ilaha illallah, dengan izin-Mu ya Allah, dengan ridha-Mu ya Allah, dengan kalimat La ilaha illallah, dengan izin-Mu ya Allah, dengan ridha-Mu ya Allah, dengan kalimat La ilaha illallah, dengan izin-Mu ya Allah, dengan ridha-Mu ya Allah, dengan kalimat La ilaha illallah. Hamba memohon ya Allah, apabila di dalam diri saya, di dalam keluarga saya, di dalam usaha saya ada gangguan, ikatan, penyakit yang mengganggu, yang mengikat di dalam diri saya, di dalam keluarga saya, di dalam usaha saya, gangguan, penyakit yang disebabkan oleh ain, ketempelan maupun sihir, dengan izin-Mu ya Allah, dengan ridha-Mu ya Allah, dengan kalimat La ilaha illallah, semua gangguan, ikatan, penyakit yang disebabkan oleh ain, ketempelan maupun sihir, penyakit
yang disebabkan oleh tempat, nasab ataupun kurang taat. Hamba memohon ya Allah, dengan izin-Mu ya Allah, dengan ridha-Mu ya Allah, dengan kalimat La ilaha illallah. Monggo. Semua gangguan ikatan penyakit tersebut hilang dengan izin Allah. Hilang dengan izin Allah. Hilang dengan izin Allah. Dengan kalimat La ilaha illallah. Semua gangguan ikatan penyakit yang mengganggu, yang mengikat, yang mengganggu, yang mengikat di dalam diri saya, di dalam keluarga saya, buhuni, hilang dengan izin Allah. Hilang dengan izin Allah. Hilang dengan izin Allah. Hilang dengan izin Allah. Dengan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hilang dengan izin Allah. Hilang dengan izin Allah. Dengan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hilang dengan izin Allah. Dengan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hilang dengan izin Allah. Dengan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hilang dengan izin Allah. Dengan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa afiyatil abdan wa nuril absari wa ala tegak Allahumma salli ala Amit Pak ya. Amit ya. Tegak. Kamu dia penyakit diabetes ya? Nggih. Amit bah. Allahum tegak mawan tegak. Dikir Allah Allah mawan. Mandi ya kan? Tegak mawan tegak. Wala Amit ya. Allahumma salli
gak le? Panas sampai kamu bul. Absari wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdan absari wa diyaiha wa ala ali Allahumma salli ala wa nuril absari wa ala alihi Allahumma salli buang ini pakunya ini. Pakunya ini diambil dibuang man. Diambil ini buang ini. Solokan dengan rambut enggak? Lihat sini. Masuk. Kilo sakno klambi. Yo. 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 Ini bermanfaat dikasihkan ke orang. Ya itu maksud saya. Ini ikhlas ya nih. Ih gerak. Ini mandinya suci kembali ke alamnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Niasri. Saya dari Bojonegoro, Desa Dukuh Kidul, Kecamatan Ngasem. Ya, saya dulu sering melihat YouTube-nya Abah tuh. Terus saya datang ke pondok itu satu keluarga lah, bawa elok ke sana lah, karena mau silaturahmi sambil kakak saya yang ini, yang kakak yang itu yang sakit parah itu saya bawa ruqyah ke sana kan. Ya alhamdulillah sudah ruqyah itu dari sana, alhamdulillah sudah baik gatalnya itu. Tapi gatalnya yang dia ini luar biasa, sampai luka satu badan. Kalau saya gatal ini tidaklah luka gitu, tapi terluka juga. Tapi asal digaru luka, jadi membekas satu badan sampai sekarang. Sudah sembuh, kumat lagi kalau saya. Kalau kakak ini gatalnya habis terus. Kalau yang lain keluarga ini semua kena gatal. Sudah elok, bagus, tiba-tiba kumat lagi gatalnya. Kami mungkin sudah ada 4 kali ya datang ke rumah Gus. 4 ke 5 kali datang ke sana sowan. Oh ya, ikut ruqyah, silaturahmi. Yang terakhir kemarin ke sana lagi sebab gatalnya ada lagi. Sudah pergi pakar, pergi kemana-mana saya. Untuk saya lah, saya yang berobat habis banyak penyakit gatal tuh. Jadi terus saya yang terakhir ini saya minta tolong Gusnya untuk pembersihan rumah lah. Ya saya berusaha lah. Allah lah yang menentukan, tapi saya berusaha juga karena sudah nggak tahan dengan penyakit gatal rumah. Selain itu saya pun kurang semangat, sakit-sakitan sebenarnya. Saya memang sakit medis, saya juga ada gula, ada kencing manis, tapi yang aneh saya itu nggak makan itu nggak lalu nggak selera makan. Saya selalu macam tuh, kadang 1 hari makan, kadang tidak. Lalu gula saya habis, macam itulah kayaknya. Kayak selain penyakit yang medis itu macam adalah yang lain mungkin. Saya pun tak tahu, makanya ini saya meminta tolong Gus Samsudin untuk bersihkan rumah saya. Satu keluarga saya kumpulkan ini, karena satu keluarga kena gatalan semua kena gatal. Yang paling sering kena gatal. Dan rumah saya, rumah kakak, rumah itu ada yang aneh-aneh terjadi gitu. Ada ular, tapi ular di dalam almari, ular di bawah tempat kasur tuh sampai mati. Di rumahku juga ada ular hilang, kayak ada sesuatu yang aneh-aneh gitulah. Jadi saya pun macam sudah, kalau orang sudah frustasi lah dengan penyakit saya, yang pergi ke dokter pun sia-sia juga. Sudah sering? Sudah tak tahu, sudah berapa kali sudah tak boleh dihitung. Saya dokter pakar, dokter yang umum, dokter yang sudah tak tahu berapa habis saya itu. Tetapi gatal itu tak kunjung sembuh sampai sekarang. Sembuh kumat lagi gitu loh. Nah, ini enggak saya aja ya, kakak ini ikut gatalan, ini ya parah. Sampai sekarang ini masuk rumah sakit juga. Ini pokoknya yang suka ngumpul di rumah pusaka ini, itu mesti kayaknya apes, kalau orang Jawa mesti kena musibah. Walaupun hanya penyakit gatal lah, kita ini enggak begitu kisah lah, enggak begitu orang kata heran dengan gatal. Tapi sebenarnya gatal ini menyakitkan, di mana-mana sih menggaruk kayak monyet. Nah, kalau orang bilang kalah gatal aja, tapi kita asik menggaruk itu kan nggak nyaman. Kalau orang lihat itu kayaknya seperti monyet itulah. Tapi kadang-kadang kalau dibawa jalan itu nggak gatal. Kalau masuk rumah sini gatal lagi. Kalau kita jalan ya keluar dari rumah ini nggak gatal kadang. Tapi bila sudah duduk rumah santai, wah satu badan ini gatal saya. Sampai ini luka-luka ini saya. Ya nasib baik muka ini nggak gatalan. Tapi kalau ini gatal, saya tak mau lihat kan memang gatalan gitu aja kan. Yang ini pun asik sakit-sakit, pokoknya siapa yang sedih, adik saya yang kena sedih mesti terus down. Terus jadi jalanan sampai mau
Kalau orang kata sudah hampir mati gitu. Kalau hatinya sedih. Kalau saya itu orangnya tawakal. Sebab saya pun kepala rumah tangga di sini. Kakak-kakak saya ini banyak saya macam jadi orang tua saya. Jadi saya banyak tawakal walaupun sakit-sakitan. Kadang dulu jalan pun saya dibimbing tuh, sampai macam tuh. Masa belum kenal sama Gus Samsudin. Sudah berobat kampung, berobat mana. Hari-hari macam tuh dokter. Tapi saya bukanlah berobat kampung, enggak. Saya ke dokter juga. Karena saya ini kan enggak orang termasuk walaupun orang kampung tapi enggak kampungan gitu. Jadi medis apa semua itu saya jalani semua. Yang untuk saya ini, kalau yang lain-lain itu tak peduli mau gatalan pun sudah nggak mengobatkan kata ada bosan. Kalau saya kan kerja ke luar negeri kemana-mana jadi malu saya gatalan terus itu sebenarnya. Sampai enggak itulah masalahnya ini. Ya saya mohon pada Allah juga lah semoga habis ruqyah semua ini sembuh semua penyakit. Iya saya baru aja dulu. Oh saya mimpi, ya saya nggak mau sebutkan siapa yang mau membunuh saya. Karena ini di live ya nggak mau, tapi saya mimpi mau dibunuh perempuan. Tetapi karena saya ini ada beli juga muta besi kan untuk, ya bukan kita tak boleh percaya dengan media kan, kita tak boleh, tetapi namanya kita usaha ya kan. Selepas saya 3 hari apa yang disuruh dari pondok itu membaca Laqad Ja'akum semua itu kan, malamnya saya mimpi sampai terbangun sampai ketakutan saya mau dihisap darah saya itu. Lama-lama saya di mana-mana dikejar, saya kasih mulutnya pakai muta besi itu, katanya panas, saya lepas, saya bangun tengah malam. Dari itu saya, ya mungkin ada seseorang yang mau ngincar nyawa-nyawa keluarga saya, terutama saya, karena saya yang tinggal di rumah ini. Tetapi siapa saya tidak tahu, wallahu a'lam. Nah, itu saya tidak tahu. Keluargaku yang adik itu pun sakit parah. Kemarin kan ruqyah, sekarang dah boleh mengajar lagi yang guru itu. Saya bawa ke pondok juga. Ini juga masuk rumah sakit keponakan saya ini, baru sakit-sakitan aja ini. Sudah nggak ada, suaminya dah meninggal. Pokoknya hidup kami ini tidak nyaman sebenarnya. Cuma kami ini tawakal, pasrah kepada Allah itu. Yang penting kami sholat 5 waktu itu. Yang lain-lain itu nggak pandai sebenarnya. Tapi baca sholawat itu aja yang bisa sebisanya gitu. Karena kami pun bukannya orang pandai ya, namanya ibu-ibu udah tua-tua pula kan. Kalau orang muda mungkin lah ya kan, otaknya jernih lagi, ini udah tua-tua dengan kerja lagi kan. Di rumah ini beliau menyampaikan, yang kedatang ke rumah saya ini satu keluarga besar ini, seperti tadi yang beliau sampaikan. Ada dulu yang sakit jantung sembuh dengan izin Allah, ada yang kena boroken itu. Jadi ya siapa keluarga semuanya yang ada di sini itu terkena penyakit ya. Dari penyakit boroken yang tadi ibu-ibu yang lucu tadi itu juga alhamdulillah sembuh. Kemarin datang itu ngucapin terima kasih. Terus ada yang hipertensi dulunya, stroke, alhamdulillah juga sembuh. Jadi ini yang undang ini keluarga besar ini. Termasuk dulu ada yang terkena ujian lah, musibah, tapi alhamdulillah dengan izin Allah dia sembuh. Di keluarga ini yang meninggal sudah 3 orang. Ada kakaknya, terus ada ibu dan juga bapaknya. Masih ada di belakang itu apa itu namanya, kursi roda sama tempat ini yang masih ada di belakang. Oke, kita doakan saja semoga keluarga ini selalu dalam lindungan Allah, diberikan kemudahan, yang terpenting dijaga sholatnya, tauhidnya, diamalkan terus sholawatnya, dan yang paling penting berbakti kepada orang tua,
terus berbaik kepada sesama, jaga hati kita, jangan ada kebencian dengan siapapun, jangan membicarakan keburukan orang, dan insya Allah hidup kita akan bermanfaat. Cinta kepada negara. Terima kasih. Saya ucapkan terima kasih, matur suwun dari Bojonegoro. Kita sekarang di Bojonegoro, dari Blitar, Jawa Timur, Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.